belum tentu terjadi gitu loh guys. Dan di situ aku baru cari tahu tentang asam lambung ini sendiri. Maksudnya kan ini udah jelas diagnosisnya asam lambung, jadi aku cari pantangan makanan yang nggak boleh dimakan nih sama asam lambung itu apa aja. Dan aku juga periksa nggak cuma ke satu dokter spesialis penyakit dalam, jadi aku periksa ke beberapa dan semuanya itu sama diagnosisnya asam lambung dan sarannya pun juga sama guys. Jadi aku harus merubah pola hidup aku, itu yang paling penting. Karena percuma aku minum obat mau semahal apapun, ini dokternya bilang sendiri, percuma aku mau minum obat semahal apapun tapi kalau aku nggak ngebenerin pola hidup aku dari pola pikir, pola makan, pola tidur, itu bakalan nggak sembuh-sembuh, bakalan lebih parah. Dan aku juga didiagnosa kalau pita suara aku itu bermasalah guys, karena asam lambungnya udah mengiritasi. Jadi kalau mau sembuh ya asam lambungnya nggak boleh naik sampai ke tenggorokan, maksudnya nggak boleh kumat. Ini yang mau aku share caranya untuk aku bisa jauh lebih membaik. Yang pertama, aku mengubah pola makan aku. Sarankan oleh dokter juga ya yang aku konsultasi, makan itu sehari nggak apa-apa 5-6 kali pun itu nggak masalah. Jadi intinya makan sedikit-sedikit tapi sering guys. Jadi tiap 2-3 jam sekali itu diisi perutnya. Kita itu nggak boleh kelaparan, tapi juga nggak boleh kekenyangan. Nah itu. Terus yang kedua, aku merubah pola tidur aku. Yang dulunya aku bobok jam 2, jam 3 pagi, ini aku disiplinin kalau sebelum jam 12 tuh aku harus udah tidur guys. Handphone aku taruh, pokoknya aku udah nggak mau pegang-pegang handphone lagi, sibuk sendiri lagi, TV juga dimatiin. Pokoknya aku berusaha tidur dan mengosongkan pikiran aku. Akhirnya juga bisa kok. Jadi semuanya itu tergantung kebiasaan ya. Terus yang ketiga, ini pikiran ya. Soal pikiran ini emang susah banget ya. Pikiran aku tuh yang ada cuma mau mati. Selalu ada pikiran kayak gitu. Jadi aduh, ini aku mau mati kayaknya. Jadi ada suatu ketakutan yang nggak jelas di otak aku gitu. Jadi cerita ke keluarga ya, tentu aja aku cerita, terus ke temen terdekat aku cerita. Walaupun awal-awal itu masih sering banget kumat, bahkan aku pernah nih ke-trigger karena obat pencahar, dan itu lambung aku ternyata nggak kuat. Jadi minum obat pun nggak boleh sembarangan. Untuk yang ada asam lambung harus dikonsultasiin ke dokter kalau kita mau minum obat apa aja gitu. Karena ada beberapa obat yang untuk penderita asam lambung itu malah bikin kumat guys, GERD-nya. Di situ aku salah minum obat pencahar dan akhirnya aku mual banget semalaman aku mau muntah di bawah ulu hati aku tuh sakit banget guys. Itu gejala yang aku alami juga, yang muncul satu-satu aku bilang tadi. Jadi ulu hati aku tuh sakit kayak ngeganjel gitu. Terus daya aku pernah juga kayak rasanya tuh panas kebakar gitu. Kalau yang sesek banget sih aku nggak pernah. Biasanya tuh yang panik tadi, terus muncul kayak sensasi aku susah nafas gitu. Tapi itu kayak dari pikiran aku juga. Tenggorokan itu tadi kayak ngeganjel atau berdahak terus tapi nggak batuk. Yang jantung berdebar-debar itu udah nggak pernah kambuh di aku ya, puji Tuhan. Tapi tadi justru muncul gejala-gejala yang lain. Tapi yang paling parah di aku adalah paniknya yang benar-benar bikin aku nggak bisa tidur semalaman itu tadi. Dan itu butuh waktu lama ya, dari Februari sampai sekarang aku masih ngejaga banget pola makan aku. Jadi aku nggak boleh makan telat, itu pantang banget, nggak boleh telat makan. Terus tidur malam-malam begadangan, itu juga di aku pantang banget. Terus kalau aku kumat ya, misalnya nih aku udah jaga semuanya itu tapi masih aja kumat, mungkin karena pikiran, waktu banyak pikiran atau stres, terus kumat lagi. Yang aku lakuin adalah aku minum obat dari dokter ya, spesialis penyakit dalam. Terus berusaha aku mengatur pikiran aku, kayak aku mikir aku udah pernah ngalamin ini sebelumnya gitu, dan aku juga buktinya aku baik-baik lagi, aku pulih lagi. Jadi yang kali ini aku kumat, aku juga pasti pulih lagi. Jadi kita harus berusaha untuk berpikir positif, karena kalau kita mikirnya aduh aku kok tambah parah ya, kok gini ya, kok aku nggak sembuh-sembuh ya gitu, malah nanti kita beneran makin gejala-gejala lain itu muncul. Nggak bakal sembuh asam lambungnya kalau kita terus-terusan berpikir yang jelek-jelek. Kalau dulu itu awalnya kan lambung aku sensitif banget, aku nggak bisa kayak minum teh aja tuh kumat gitu, padahal hanya sedikit. Jadi memang tantangan utama sebenarnya adalah kopi, yang aku tahu ya pada umumnya tuh kopi, karena kopi mengandung kafein yang tinggi. Tapi teh ini juga sebenarnya masih ada kafein, cuman nggak setinggi kopi itu. Tapi di saat lambung sensitif banget atau kita panik, itu kita makan apa aja, minum apa aja itu bakal salah dan bakal tambah parah asam lambungnya. Jadi waktu aku benar-benar sakit banget, itu aku minum teh sedikit aja, apalagi teh kental ya, teh kental itu aku langsung kumat, perut aku nggak enak, jadi perut aku tuh perih banget. Terus makan gorengan itu aku juga nggak bisa. Jadi pokoknya ada aja yang aku rasain sakit gitu, asam lambungnya kumat. Terus yang ketiga tuh santan itu juga bisa memicu asam lambung jadi naik kalau misalnya lambung lagi sensitif banget. Dan sebenarnya nggak di semua orang pantangan itu berlaku guys. Ada yang kayak orang lain makan ini nggak apa-apa, tapi di yang lain bikin kumat gitu. Bahkan pengobatan alternatif tuh juga kayak gitu loh. Jadi kalau saran aku pribadi sih, selain berobat ke dokter ya, pertama harus berobat dulu, periksalah ke internis, ke spesialis penyakit dalam. Terus yang selanjutnya yang ngaruh di aku juga mengubah pola hidup. Jadi kalau aku makan nasi itu biasanya 6 sendok kayak gitu, tapi aku tiap 2 jam loh guys, tiap 2-3 jam itu aku makan lagi gitu. Dan untuk lauknya biasanya aku pilih lauk sayur yang berkuah. Dan sayur pun di saat aku lambungnya sensitif banget itu nggak semua sayur aku bisa makan. Jadi ada sayur yang menyebabkan juga gas jadi keluar gitu, asam lambungnya jadi naik. Jadi kalau yang aku di aman adalah sayur-sayuran yang kayak wortel, terus bayam, itu juga aman di lambung aku kalau lagi sensitif banget. Dan nanti lama-lama bakalan membaik ya, frekuensi kumatnya itu bakalan lebih jarang. Tapi kalau kumat kalian jangan panik ya, pokoknya tenangin pikiran dulu, karena pikiran itu pemicu utama asam lambung jadi makin parah guys. Oh ya, terus saran aku lagi nih, habis makan itu kita kasih jarak, jangan sampai kita langsung tiduran ya, habis makan rebahan. Itu nanti bisa memicu asam lambung naik. Terus, ada nggak sih yang aku minum selain aku merubah pola hidup aku? Selain aku minum obat ya, kalau misalnya aku pas kumat parah itu aku minum obat dari dokter yang aku konsultasi. Nah untuk sehari-harinya tuh aku minum apa? Madu, yaitu clover honey. Aku nggak ngerti teman-teman udah banyak belum yang tahu ini, tapi ini tuh produk MLM memang, tapi aku nggak jualan di sini. Aku pun sendiri juga belum member, aku nggak member, jadi aku beli ya kalau lagi butuh beli gitu. Aku udah habis ini sekitar ya 3 atau 4 jar. Aku tuh beli yang ukurannya tuh biasa 500 gram ini. Emang kalau kita biasa beli madu yang ada di supermarket, terus kita beli madu ini, rasanya bakalan mahal banget ini madu. Tapi aku ngerasain sendiri, ini lumayan membantu aku guys. Untuk kalau misalnya tenggorokan aku lagi nggak enak gara-gara asam lambungnya naik, kayak misalnya ngeganjel gitu tenggorokannya, terus kayak aku daham-daham terus aku biasa minumin ini, aku bikin di segelas air
air hangat, dan 1 sendok madu. Aku dulu pesan di temen aku yang member, terus kalau dia stoknya kosong aku beli di Shopee itu juga ada yang jual, dan ini original ya, aku beli. Nah ini jar yang udah habis, yang 500 gram juga, jadi aku udah punya lagi. Aku minumnya itu kadang sekali, kadang 2 kali, tergantung kondisi aku. Kalau tenggorokan lagi gak enak, atau gini, pernah perut aku tuh ngerasain gak enak juga, perut aku agak perih gitu guys, tapi memang gak parah, gak muncul gejala lain, cuman perih aja perutnya. Terus aku bikin madu ini kayak segelas air hangat tadi sama si madu Clover Honey HDI. Nah itu aku juga gak ngerti, tiba-tiba perut aku enakan aja, sembuh gitu. Ini Clover Honey dia teksturnya kayak selai gitu guys, kayak selai. Ini bisa ditaruh di atas roti juga, seperti itu. Rasanya menurut aku manisnya juga beda ya. Kalau aku rasain manisnya itu manis ya, tetap manis tapi beda. Aku tulis di sini aja lah ya. Pokoknya manfaat Clover Honey ini apa aja. Kalau misalnya kalian mau beli, nanti aku kasih linknya di description box di Shopee. Tapi itu bukan aku yang jual ya. Maksudnya aku beli di situ gitu. Kalau misalnya aku cari di Shopee, langganan aku sih di situ. Dan Clover Honey memang lebih mahal dari madu-madu yang kayak madu biasa gitu. Karena Clover Honey ini prosesnya pun berbeda guys. Jadi aku minum ini tuh rutin tiap pagi waktu perut aku kosong. Aku bangun, aku bikin madu ini sama air hangat tadi. Jadi buat kalian yang ngalamin ini, kalian harus semangat dan jangan putus asa. Kalian pasti bisa membaik juga, bakalan pulih lagi kok. Kalian gak sendirian karena banyak kok yang ngalamin sama juga, termasuk yang